Haleluya. Berjumpa kembali kita melalui khotbah berseri dengan tema Terimalah Pilihan Tuhan. Dan ini adalah bagian yang kedua. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, anugerah-Mu selalu melimpah atas kami, termasuk waktu yang Kau berikan saat ini. Karena kami diberi kesempatan oleh Engkau bisa belajar kebenaran firman-Mu, walaupun dengan waktu yang pendek. Tapi kami tahu waktu pendek, berkat-Mu tak pernah pendek, berkat-Mu tidak pernah sedikit, selalu besar untuk kami umat-Mu yang Kau kasihi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ayatnya masih sama, yaitu Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 2. Tapi hari ini kita akan membahas ayat yang keduanya. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Seringkali kita selalu menghendaki supaya apa yang kita inginkan, yang keinginan kita itu belum tentu selaras dengan keinginan Tuhan untuk kita, selalu terjadi. Dan untuk itulah kita akan berjuang, berusaha untuk mendapatkannya. Walaupun perjuangan dan usaha yang kita lakukan untuk mendapatkannya seringkali tidak sesuai dengan cara-cara kerajaan Allah. Kita mengandalkan kekuatan kita cari trik-trik, kita cari jalan sendiri, kita putar otak untuk bisa mendapatkan itu. Tapi pada akhirnya ternyata gagal. Dan kalau sudah gagal kita marah. Kita berkata, katanya Tuhan itu baik, tapi mengapa aku mengerjakan ini gagal? Bukan Tuhan berkurang kebaikannya, karena kebaikan Tuhan itu tak pernah berubah. Tapi karena kita untuk mendapatkan yang kita inginkan, kita itu lupa menyelaraskan keinginan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan, rencana Tuhan buat saya atau tidak. Kita melupakan itu. Bahkan kita bisa memeras keringat, memeras otak, memakai waktu semikian rupa untuk mendapatkan kita inginkan itu, tapi juga akhirnya gagal. Jangan menyalahkan Tuhan. Kita lupa bahwa sebetulnya apa yang kita inginkan, pertama harus selaras keinginan Tuhan atau kehendak Tuhan. Yang kedua, jangan mengupayakan dengan usaha kekuatan kedagingan, tapi melalui cara-cara Tuhan. Dan bagaimanakah kita mendapatkan cara-cara Tuhan itu? Dengan berdoa. Karena berdoa, Roh Kudus akan menerangi pikiran dan hati kita, bahkan mata roh kita, sehingga bisa melihat jalan-jalan yang sudah dibuka oleh Tuhan untuk kita lewati. Bahkan Dia akan memberikan kemampuan pada kita untuk melewati jalan-jalan Tuhan itu. Sehingga apa yang kita lakukan dengan jalan-jalan Tuhan itu, cara-cara Tuhan itu, kita akan sampai kepada tujuan. Kita tidak akan gagal. Karena di situ bukan kekuatan kedagingan manusia yang melakukannya, tetapi kekuatan supranatural yang akan memampukan kita. Kalau kita berdoa, apa yang kita lakukan? Apakah hanya sekedar mengucapkan suara kepada Tuhan? Tidak. Tapi
kita harus tahu bahwa dalam doa kita sedang mengerjakan cara-cara Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Kita tinggal mengikuti saja untuk meraih keinginan Tuhan sesuai dengan rencananya yang indah bagi kita semua. Jadi berdoa itu mengerjakan sesuatu. Berarti di dunia ini sekarang kita sangat mengandalkan kekuatan kedagingan kita. Kita harus betul-betul bekerja sama dengan Tuhan. Maka dengan doa itu kita akan dibuat berhasil oleh Tuhan, menerima dan menikmati keinginannya yang besar dan mulia sesuai dengan rencananya untuk kita semuanya. Jangan berikan waktu yang tersisa untuk berdoa kepada Tuhan. Berikan waktu yang terbaik, karena sekali lagi doa adalah bekerja di alam roh dengan mengandalkan kekuatan Roh Kudus, mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan, dan dengan iman yang tepat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita masih dalam tema yang sama. Terimalah pilihan Tuhan. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.